Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel SK Racing Ekos. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Oke. Di depan layar sudah ada Ninja ya, bro. Jenis 2 tak motor ngebul. Nah, kali ini gua dapat materi sudah bobokan ya, dan ini udah gua cincang-cincang jadi beberapa bagian, bro. Dan ini suaranya katanya terlalu mendem, nggak garing ya, dimana 2 tak minta garing biasanya. Dan ini tabungnya yang sudah gua belah ya, udah bekas inian juga bobokan ya, bro. Oke, kali ini bobokannya ini di sampingnya, bro. Biasanya kalau bobok kayak gini di samping lasan menggunakan pahat ya. Nah ini, oke, udah ada lasan dan ini udah kopong kosong. Terus ini kurang garing katanya, bro. Seperti biasa gua akan restorasi ulang atau akan diproses ulang, dimana ini masih tebal banget ya. Ini jadi akan gua bakar dulu, gua bersihin. Setelah bersih ini gua tipisin pakai gerinda, bro. Bisa lu cek di video lainnya sebelum video ini tayang ya. Udah bisa ulas di situ, cuma pakai durasi yang gua cepetin ya, karena biar nggak makan waktu terlalu lama. Oke, keadaannya seperti itu. Untuk silencer sendiri, bro, seperti ini ya. Dia hanya ditoblos saja, dijebol. Jadi sekat-sekatannya ini udah nggak ada. Dikasih gasbul macam kayak gini ya gasbulnya ya. Nah ini gasbulnya kayak gini. Ini silencernya dari sini seperti ini ya, bro. Masih original, lapisannya belum dibuang semua. Kita intip saringannya ya. Oke, saringannya menggunakan pipa ya, bro. Dibor-borin atau dibolong-bolongin menggunakan lasan seperti ini. Cukup kasar lah, kayak gini ya. Kayak gini bentuk saringannya. Oke, kali ini SKR Racing Ekos akan buatkan tutorial, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Ini bakal gua buat suaranya lebih garing, agak sedikit ngemerincing aja gitu, bro. Karena ini udah proses bobok juga ya. Udah proses bekas bobokan juga. Nggak tahu bobok di mana. Pokoknya gua dari pemiliknya dibawain kayak gini, cuma dia punya keluhan ya. Nggak mau garing dan nggak bisa teriak, motornya mendem, hampir mirip kayak standar aja. Oke, kita proses lebih lanjut. Sebelum gua terusin videonya, kalian gua ajak buat subscribe dulu ya, biar kami lebih semangat. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan kami bisa menyuguhkan materi-materi lainnya seputaran knalpot ya, dan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Yang mau datang silakan ke Jalan Raden Patah, Ciledug, Tangerang, atau via WA ya di 0815 13 94 3798. Yuk kita proses, tonton videonya sampai dengan selesai. Oke, ini udah gua potong, bro. Dimana tadi masih ada lapisannya, sekarang udah kosong ya, cuma tinggal 1 lapisan silencernya. Seperti ini gua potong di bagian sini, dan ini dalemannya ya, bro. Ini dalemannya yang kita lihat tadi. Seperti ini, bro. Oke, dan ini bagian tutup belakangnya, bro. Nah, ini ya. Ini bagian tutup belakangnya udah gua potong, dan ini masih ada sisaan pipa yang akan gua potong juga, bro. Seperti ini. Untuk saringan belum gua robah ya. Nah ini potong dulu aja, Dedek. Potong dulu ya. Nah, kita kembali ke bagian tabung yang udah gua bakar nih. Tabungnya baru gua bakar menggunakan lasan. Ini panas ya, bro. Panas, jadi gua nggak bisa pegang ya kalau nggak percaya nih. Tuh ya, masih panas banget. Ini di tangan gua air panas ya, jadi gua nggak berani megang. Yang ini juga udah dibakar ya, bro. Tinggal disikat ya, disikat, kita bersihin nanti kayak gitu. Jika udah disikat, kita lapisannya ini kita buat tipis menggunakan gerinda tangan ya. Kita sikat aja dulu. Oke, ininya belakangnya udah gue potong, bro, macam kayak gini. Sekarang kita wajib pasang kembali, dimana di sini udah gue kasih titik ya buat tandain, dan di bagian silencernya ini udah gua kasih titik juga buat tanda. Jadi kita buat pemasangan ulang ya, seperti ini. Kita pasang di kayak arinya lagi, karena kita hanya buang lapisannya aja ya, seperti ini ya, bro. Oke, dan ini ya. Terus kita lakukan proses pengelasan di bagian sini ya, bro. Dimana ini bekas potongan, terus kita las. Nah, kali ini gua las menggunakan las argon ya, bro.
Jangan pakai las asetilin, karena kalau asetilin dia lebih nyebarnya lebih lebih jauh. Oke, ini nggak pas nih bro. Tuh ya, kita copot lagi bro. Kita bongkar lagi, copot. Udah copot di batu, copot deh. Ini nggak pas nih, ininya nggak pas itu. Ditoblos dulu, Nah. Oke, kita copot lagi ya. Dan ini kita kasih biar lebih lurus ya. Oke, sekarang sudah lurus nih bro nih. Udah lurus tandanya ya. Jadi kita las. Oke, kita las menggunakan argon, sedangkan di bagian tabungnya belum kita bersihin ya. Oke. Seperti itu, saringan wajib kita ganti ya. Dimana ini saringannya pipa dibolong-bolongin menggunakan lasan nih bro. Kayak gini. Gua akan ganti ya biar lebih enak dipandang lah, nggak kayak begitu amat ya. Nah ini bro, sorry masih ngebul ya bro, masih panas ini nih tuh ya, udah gua las macamnya kayak gini. Nah di belakang ini ada tiga ya, ada 3 titik bro, dimana ada bolongan ori ya. Di sini 1 nih ya, ini 1, terus 2 dan 3 ya, ada bolongan ori. Mungkin pemakai untuk Ninja ini mungkin kalian tahu ya, dan ini masih ngebul, masih panas juga bro. Kita taruh dulu ya di sini, lalu kita proses bagian tabungnya bro, seperti itu. Nah di sini kalau gua lap ya, masih panas sih bro. Nah ya, mulus ya, itu ya, bekas lasan gua mulus, jadi panasnya ini tidak menyebar. Nah ini deketin lampu lah, kayak gini ya bro. Oke, menurut gua sih, apa menurut kalian atau menurut siapapun, ini kalau buat gua sih jos, sempurna ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu hitam banget lah, gosong. Beda dengan menggunakan lasan asetilin atau dengan lasan yang lain ya. Pakai argon ini insya Allah untuk tingkat gosongnya nggak parah ya, seperti itu. Tapi tetap ada gosong ya bro, seperti ini nih tuh ya. Hasilnya kayak gini ya bro, jadi gosongnya tipis. Kalau kita mungkin menggunakan asetilin ya lebih nyebar gosongnya, jadi hitam, kurang rapih. Oke, seperti itu ya. Setelah dirasa cukup adem, bisa dipegang, jadi kita bersihkan menggunakan sikat kawat seperti itu ya. Menyeluruh ya bro, kita rapikan dulu, kita bersihkan dulu. Setelah bersih baru kita bisa gerinda bro. Jadi mang sebelahnya udah mang, udah, coba lihat. Nah ini yang salah satu yang sudah dibersihkan ya, dibersihkan. Kebetulan di sini ada sedikit kepenyokan yang akan kita rapikan, ketok ya bro. Nah ini ya, penyok karena ini posisinya di kolong, jadi bonyok kayak gini ya. Tadinya dia penuh kerak, jadi sekarang kita gerinda, dan tapi harus yang penyoknya harus kita balikin dulu ya, balik lagi kayak ori. Oke bro, seperti itu. Di sudut lain masih proses pembersihan ya. Nah seperti ini bro, setelah gua gerinda ya. Nah ini udah jadi tipis bro, digerinda keseluruhannya kayak gini ya. Ini bagian yang paling bawah, cuma karena tambelannya ini jadi gua akan coba tambal lagi dari bagian dalam sini bro. Ini ya, ngilu bro, ngilu bocor aja ya. Jadi kita akan buat tambelan di bagian dalam biar di bagian luarnya tetap mulus ya. Terus yang kedua ininya bro. Nah ini nih, ini sebelahnya ya, sama ini juga bro. Gua akan coba tambal ini, kayaknya udah bolong nih pas di tangan gua di bagian sini ya, karena ada tambelan kayak gini bro. Di bagian atas kayaknya sedikit bolong ini ya, tuh ya, ada bolong nih, ini bolong nih ya, tuh.
Nih lasannya kasar seperti ini. Terus samalah ada 4 titik yang harus gua tabel ulang di bagian dalamnya. Ini 1, ini 2, dan di kanan kiri ini ya. Oke, sekarang prosesnya tinggal ngalusin di bagian penggerindahan ini. Masih ada beberapa yang kasar juga bro. Lalu kita pasang lagi seperti semula dan dilas ya. Ini alhamdulillah yang penyok sudah hilang ya bro. Tuh ya, udah hilang. Jadi di sini mulus ya. Balik lagi seperti semula, udah diketok sama gua. Cuma gua sorry nggak tayangan sama cara ngegerindanya. Buat kalian mungkin yang mau nontonnya cara ngegerindanya, gunakan gerinda tangan ya. Jadi ada 2 gerinda yang gua pakai di sini. Ini merek Kinik atau Nepit Resibon juga bisa ya bro. Dan ini proses bisa mencapai 1 jam. Ini dapat, berarti harus punya persiapan gerinda ini 2 ya, yang kasar seperti ini 2 biji. Ini 1 udah habis, dan ini udah sempat kepake, serta gerinda halus yang kayak gini ya bro. Halus buat nanti finishing. Kita ini belum di finishing ya. Jadi seperti itu kronologinya atau tutorialnya. Saksikan sampai dengan selesai ya bro. Oh sorry bro, ini azan zuhur ya. Jadi kita putus dulu sejenak ya bro. Alhamdulillah koi, tapi koi, sorry koi, taringannya nggak gue tayangin, gue lagi padet banget kerjaannya no, penuh banget kerjaannya ya. Jadi gue nggak tayangin koi. Nah ini kayak gini ya. Ini yang gue tadi las menggunakan lasan argon kayak gini ya. Terus belakangnya kayak gini karena udah ada bekas cacatan juga, cantuman dari awal ya, karena bekas bobokan juga. Alhamdulillah di bagian tabung depan udah dicat lagi bro ini ya. Alhamdulillah sudah rapi semua dan sudah terpasang. Coba hidupin. Yang punya mana mang? Selah. Nah ini kita hidupin dulu ya bro. Oke sudah hidup ya, tapi ngebulnya masih nggak bisa hilang nih. Buat kalian yang mungkin bisa ngilangin ngebulnya 2 tak ini, tolong kasih obat dong di kolom komentar ya. Tuh, apalagi kalau baru dihidupin ngebul banget. Kita sekarang tes suaranya hasilnya seperti apa, garingnya kayak gimana. Ininya belum dikasih itu bang, baut bang. Suara perutnya kayak gini. Wah kalau geber 2 tak tuh konak bro, suka lepas kendali. Oke, semuanya sudah selesai dan semuanya sudah tahu hasil yang ditimbulkan, suaranya sudah tahu juga. Jadi gua nggak berlama-lama, mau ngerjain yang lain juga bro, masih banyak kerjaannya ya. Jadi hasilnya seperti itu. Gua rasa ini udah lebih dari cukup ya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Apabila ada kekurangan silahkan kalian tambahin sendiri ya. Kalau masih tayangan ini atau ada trik-trik kami yang kurang silahkan, atau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah gue bisa jelaskan. Kalaupun nggak bisa jelaskan, gue bantu dengan video break lainnya ya. Mungkin video tayangan tentang ninja juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan gue dari SKR Racing Ekos, gue Gondrong beserta kru, bye-bye. Pamit undur. Dadah. Sampai jumpa di video lainnya. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Ciao.